lagi sama aku di sini Keisha Naila. Hari ini Keisha ada di Buket Seserahanku. Di sebelah ini ada owner dari Buket Seserahanku. Sebelumnya perkenalkan saya Keisha Naila dari UBP Karawang. Izin mewawancari kakak selaku owner dari Buket Seserahanku. Sebelumnya teh untuk wawancara boleh memperkenalkan diri selaku owner Buket Seserahanku. Perkenalkan, nama saya Dita Mustika. Umur sekarang 23 kali ya? 26. Oke. Lanjut aja ya Kak. Selanjutnya itu pertanyaan pertama, apa yang menginspirasi kakak buat memulai usaha ini gitu Kak? Apakah melihat dari inspirasi dari orang atau kakak punya inspirasi tersendiri? Sebenarnya lihat semenjak bisa menikah ya. Sebelum menikah tuh emang udah buka dekor kayak ulang tahun kayak gitu, terus buat yang lamaran kayak nikah aja kan, biasanya kan cuma dekor sederhana aja ya gitu. Nah terus habis itu kayak terpikirkan aja gitu, pengen gitu sama seserahannya juga gitu kan. Nah akhirnya alhamdulillah setelah menikah punya suami juga ngedukung, terus orang tua juga ya udah gitu ngedukung juga gitu. Akhirnya suami ikut menggerakkan aku gitu, karena emang kayak aku hobi sih ngehias kayak gitu, hobi banget. Nah terus jadi ya kayak hobi yang tersalurkan di ini gitu, di bisnis aku sendiri gitu. Jadi dari situ sih. Terus awal usaha teteh buat menggerakkan inspirasi teteh itu tahun berapa teh? Aku buka seserahan tuh dari tahun 2022. Terus nih, bagaimana kakak mendeskripsikan konsep atau tema dari hantaran pernikahan yang teteh tawarin? Jadi misalnya kayak konsepnya tuh dapat dari calonnya apa dari tetehnya sendiri? Oh kalau itu ya, ada klien yang kayak macam-macam sih klien itu. Ada yang Kak aku mau box yang warna putih nih gitu, terus pengen bunganya yang warna misalkan biru, warna pink, banyak ada yang kayak gitu. Ada juga custom yang klien yang pengen ya udah gimana Kak aja bagusnya gitu, samain sama barang-barangnya gitu, warnanya apa aja terserah gitu, gimana bagusnya. Ada yang kayak gitu, macam-macam sih. Terus kalau misalnya layanan sama produk yang diteteh tawari itu ada paket hantaran pernikahan itu apa aja? Maksudnya kayak gimana nih? Kayak misalnya ada buat pernikahan paket, ada paket-paketnya gitu Kak? Kayak aku karena karena di sini masih kampung ya, terus aku ngelihat kondisi sekitar juga sih, kayak misalkan aku kan buka seserahan ada di sini nih di Batu Jaya, masih perkampungan. Nah terus aku tuh buka galeri juga ada yang di Serang Baru, itu lumayan agak ke kota lah gitu ya. Mungkin aku ngelihatnya jadi perhitungannya harga boxnya tuh per box aja gitu satu. Kan kadang ada yang Kak aku mau ini dong, mau sewa satu box dong gitu, ada yang 2 box dong gitu. Nah aku jadi terinspirasi dari situ. Jadi melihat aku nggak akan paketan lah gitu, per box aja hargainya, karena ngelihat dari pengalaman gitu, ada yang nyawa 1 box, 2 box, 3 box gitu. Makanya aku udah hitungnya per box aja gitu, nggak paketan. Memang sih ada ada dari seserahan lainnya gitu, paketan biasanya misalnya 10 box berapa duit gitu. Gitu sih. Berarti kakak tuh ngambilnya lebih ke arah satuan aja ya.
gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana proses kerja sama antara kakak sama calon pengantin? Apakah harus custom, bisa custom, atau mau teteh aja nih selaku owner yang bergerak buat milihin model-modelnya gitu Kak? Ya tadi tuh udah dijawab ya. Ya tergantung sih masing Tergantung klien tuh kan beda-beda ya. Kadang ada yang pengen apa sih dekornya tuh aku warna biru nih Kak, aku pengen warna biru semua dong gitu. Gitu ada. Terus selanjutnya gitu, bagaimana kakak nih selaku owner memastikan kualitas bahan yang digunakan dalam setiap hantaran gitu Kak? Jadi kualitasnya udah pasti nih gitu. Pasti sih itu mah udah pasti, kita pilih pasti yang bagus-bagus ya. Kayak misalnya warna bunga yang bagus gitu, kayak nyocokin nih warna bunga biru misalkan, warna biru sama pink tuh kayaknya manis nih gitu. Terus kita ngambil bunga-bunga yang ya pasti ngambil yang kualitas bagus ya. Karena yang misalkan harga misalkan 10.000 ya pasti dari bahan juga kan beda ya pasti gitu, dari bahan juga pasti beda sih. Udah kelihatan ya Kak ya? Ya. Sejauh mana gini, kan kakak kan pasti kalau kita kan sekarang berkembangnya di tren ya Kak ya, kayak entah itu dari viralnya di TikTok, Instagram gitu kan, sejauh mana gitu kakak ngikutin tren sama tradisi, terus gimana cara ngeimbangin dua-duanya gitu Kak? Kadang ada susahnya juga ya. Ada susahnya dan gampangnya kadang, kayak misalkan mahar, kayak mahar tuh. Kan sekarang kayak ada kayak bunga lukisan kayak gitu tuh aku sebenarnya nggak bisa ya, masih benar-benar gimana sih harus belajar benar-benar kayak, sebenarnya aku tuh kayak order box itu ada di salah satu yang nyewain seserahan juga, cuma dia ngejual box juga gitu loh, ngedesain box juga. Nah dari situ aku kan akrab tuh ya, jadi kayak cerita saling curhat lah tentang seserahan, bagi ilmu gimana juga. Gitu ya, di sana gimana Kak, gini-gini rame enggak atau gimana gitu. Itu deh pokoknya, ya kayak gitu deh. Terus selanjutnya nih Kak, bisa nggak sih kakak buat nyeritain tantangan terbesar gitu yang pernah teteh hadapi buat menjalankan bisnis ini? Jadi kayak apa sih titik tersulitnya teteh buat ngebangun ini tuh, apakah dari segi pesaing atau dari apa gitu Kak? Ya itu sih, kalau dari segi pesaing mah mungkin karena rezeki itu udah Allah yang atur ya. ya ada aja lah jalannya gitu. Ya udah, kita mah hanya satu fokusnya kayak dari pemasarannya, terus update setiap hari. Itu sih, update setiap hari biar orang-orang tuh tahu gitu bahwa kita tuh benar-benar aktif gitu, emang ada gitu. Terus ya itu sih yang paling terberat tuh, kayak kita tuh yang lagi tren sekarang tuh, kita tuh nggak bisa, nggak tahu itu kayak gimana. Kita harus belajar gimana nih ini gitu, kita harus cari-cari tahu, harus belajar itu pasti sih. Karena emang aku dari awal ya otodidak aja gitu, belajar seserahan tuh kayak ngelipetnya, otodidak aja gitu semuanya. Jadi aku benar-benar masih belajar sih, proses belajar gitu. Kalau ada tren malah gitu ya, tren-tren. Terus selanjutnya nih Kak, bagaimana teteh sendiri selaku owner untuk memasarkan itu, apa strateginya ya yang efektif menurut teteh? Mungkin karena kayak teteh mas zaman sekarang mah online ya, pasti yang paling pertama mah untuk pemotretan biasanya. Gimana bagusnya gitu, biar orang-orang tuh tertarik gitu sama produk kita. Terus kedua ya setiap hari harus upload pastinya. Ya udah sih, paling itu aja sih. Paling yang teteh pakai kayak Instagram, TikTok gitu kan. Biasanya kalau di Facebook juga orang-orang kampung-kampung sini kan emang pada kenal gitu. Jadi di Facebook juga.
Selain itu teh kan ini masarinnya lewat TikTok, Instagram, terus kan Facebook juga. Terjauh menurut teteh yang pernah mesen hantarannya itu kemana? Ke mungkin orangnya orang sini ya. Misalkan si cowoknya orang sini. Dia punya calonnya dengan orang Padang, pernah dulu ke Padang, dibawa ke Padang, ke Jatim juga pernah. Jauh ya. Terus selanjutnya nih teh, apa teteh punya kisah sukses atau momen yang paling berkesan selama ngejalanin bisnis ini? Ya, Paling berkesan gitu. berkesan semua sih. Karena mungkin Karena hobi juga. Ya. Karena hobi juga jadinya ngejalaninnya ya nyantai aja gitu sambil Have fun juga kali ya. Terus bagaimana nih kalau misalnya teteh ngadepin customer yang tiba minta mendadak gitu, kayak hari misalnya H-1 atau H-2 minta buat dibikinin dekor, terus apakah ada prosedur yang khusus, kayak misalnya teteh nggak bisa nih H-7 dulu harus chat admin misalnya gitu. Banyak yang dadakan. Jadi kalau misalnya yang dadakan kayak gitu, teteh lihat dari ketersediaan boxnya. Kalau misalnya box sudah full booking semua, nggak akan teteh terima. Nah, kalau misalnya masih ada, kalau H-3 oke lah, nggak apa-apa karena pengerjaan mungkin semua udah beres, yang orderan yang yang udah ini beres gitu. Jadi yang itu bisa dikerjain, oke, nggak apa-apa, masih teteh ambil. Tapi kalau misalnya orderan teteh masih numpuk dan belum ada yang masih hiasan masih banyak gitu, terus boxnya juga nggak ada, ya nggak akan ada terima. Tapi tergantung. Berarti tergantung dari kesediaan boxnya ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa sih ciri khas apa yang membedakan dari pesaing-pesaing lain di buket ini, buket seserahanku? Pasti beda sih. Mungkin yang kita lihat gitu ya. Nih misalkan di Instagram, oh ini bagus nih dari seserahan dari sebelah misalkan, bagus nih, aku pengen kayak gini. Dari pemilihan bunganya juga udah beda, dari hiasannya juga udah beda. Sebenarnya kita pengen ikutin dia nih, pengen ikutin kayak gini, macam kayak gini nih, aku pengen kayak gini, pengen kayak dia banget gitu. Gak bisa, tetap aja yang kita hias mah beda. Emang hasil kita gitu loh, hasil kita beda. Berarti teteh masuk ke ini ya, tiru amati modifikasi berarti ya. Terus selanjutnya bagaimana kamu melihat perkembangan usaha hantaran pernikahan di masa depan? Apakah rencana ekspansi atau inovasi baru yang teteh kenalin ini? Kayak misalnya ada mau perubahan model atau pokoknya lah biar ke depan itu makin jaya aja gitu. Pasti. Mungkin kalau seserahan dari bunga kali ya, bunga terus ganti box model terbaru lah gitu kan biasanya. Bunga sih biasanya warna kan, misalnya sekarang punya warna biru sama pink, terus warna orange gitu, warna hitam sama coklat gitu. Pasti dipikirin kayak soal bunga. Itu yang paling utama sih, paling utama bunga. Kayak apa sih, gimana ya, bunga warna apa lagi yang harus di ini gitu, harus diperbarui ya. Tapi aku ini sih kayak misalkan ada klien gitu, barang-barangnya kan kadang suka beda-beda ya warnanya. Kadang terinspirasi dari barang-barang klien juga gitu, terinspirasi dari itu juga. Apa sih? Oh, kayaknya warna ini nih. Dia tuh ada, misalkan barang-barangnya ada warna hijau, ada warna biru. Ya udah aku satuin aja warnanya gitu, tenang. Itu bisa. Gitu. Di selanjutnya nih Kak, pertanyaannya, apa ada tips atau saran yang mau dibagiin buat mereka yang mau memulai usaha, mau ngikutin nih terinspirasi dari teteh? Apakah harus ada apa namanya tadi tuh jadi inilah masih apa ya, motivasi inovasinya gitu ya, apa ya, satu kata sih, konsisten aja.
harus konsisten karena usaha itu kan apa sih, harus konsisten sih. Misalnya kita sekarang pengen usaha ini nih, aku pengen usaha ini, seserahan. Kalau misalnya kita nggak konsisten, nanti kesananya bakal mandek kan. Iya, kitanya juga harus sabar. Oh sekarang klien cuma segini nih gitu kan. Misalnya kayak buket juga, nggak ada yang beli, nggak ada yang order, ya udah kita terus aja upload apa ya, usaha aja gitu. Jalanin aja. Terus selanjutnya nih Teh, apa aja jasa yang Teteh sediain selain kayak buket? Kan tadi yang aku tanya banyak buket pernikahan nih, selain itu tuh ada apa aja gitu? Kalau aku nyediain seserahan, kayak kotak seserahan buat pernikahan, lamaran biasanya. Aku kayak timbangan bayi buat akikah biasanya nih kayak gini. Timbangan bayi nih buat akikah. Terus buat maharnya biasanya kan buat mahar kayak ada bingkai gitu kan. Buat maharnya juga. Terus sama aku nyediain kayak decor table. Decor yang buat kayak apa? Buat yang ulang tahun. Biasanya kan tren sekarang gitu ya. Buat yang ulang tahun, buat yang bridal shower gitu kan. Kayak gitu sih, aku itu aja sih. Terus kan tadi Teteh sempat itu ya, ada berapa aja sih warna yang disediain gitu? Kayak misalnya buat buketnya, buat bunganya. Kalau sekarang sih ada berapa ya? Warna biru pink, terus biru aja kan tadi tuh. Terus warna marun sama orange biasanya. Terus apa lagi ya, warna coklat. Udah sih, baru itu. Terus aku balik ke ininya ya, Kak, karyawannya nih. Apa di sini Kakak yang selaku ownernya buat bergerak sendiri atau udah ada karyawan yang buat ngehandle keserahan ini? Alhamdulillah, galeri ini kan berdiri belum lama ya, belum cukup lama. Berapa bulan ya? Beberapa bulan lah kayaknya, ada deh 6 bulan gitu, 6 bulan deh kayaknya, belum lama. Terus karena waktu sebelum galeri ini jadi, aku tuh masih dengan tanganku sendiri di Batu Jaya di sini sama di Serang Baru di sana, masih bolak-balik. Kalau yang order aku bisa atur waktu lah gitu ya. Terus sekarang alhamdulillah punya galeri ini, punya satu karyawan kali ya bahasanya. Satu partner lah ya, bibi aku sendiri. Dia aku ajarin hias, terus bisa nge-handle di sini. Jadi bisa nge-handle lah, aku di sana dia di sini. Kalau bisa ribet. Kan ini Kakak punya galeri sendiri. Ini tuh galeri sendiri ini tuh Teteh hasil ngebangun sendiri atau dari konsep nyewa gitu Teh? Kan kadang-kadang ada galeri yang di mana-mana ada yang sewa, toko sewa gitu. Enggak, kalau aku alhamdulillah punya tanah sendiri, beli, terus ngebangun sendiri aja gitu di sini tanah, nanti niatnya di belakang rumah gitu. Terus selanjutnya aku mau nanya nih, kan Teteh buka awal 2022 nih, modal awalnya tuh apakah minim, apa udah langsung besar-besaran, terus berapa kira-kira? Dulu tuh sebenarnya nyoba-nyoba dulu kan, awalnya nyoba bikin contoh kayak gitu, order cuma 5 box doang. Terus alhamdulillah kayak bikin contoh sendiri, kayak barang-barang juga isinya barang-barang sendiri gitu kan, bikin contoh. Alhamdulillah tuh ada yang order. Akhirnya akhirnya ada yang order lah gitu. Terus palingnya cuma berapa lah, ada kali ya 2 juta. Kalau sama-sama bunga keranjang box.
Terus selanjutnya nih, produk isi hantaran itu kan kadang-kadang ada yang mau beli atau teteh udah si pengantin tuh udah beli sendiri atau boleh dibeliin sama teteh selaku ownernya? Oh, enggak sih kalau itu. Barang-barang itu dari pengantin semua. Dari pengantin semua. Teteh cuma jasa hias sama sewa box aja. Terus selanjutnya selain buat menyediakan, kan kadang-kadang yang menyediain seserahan tuh yang kita tahu banyakan tuh orang muslim ya. Selain orang muslim tuh apakah ada yang dari non muslim juga buat kerjasama sama teteh di bidang jasa ini? Teteh nyediain untuk non muslim juga sih. Kayak teteh udah pernah seserahan sanjit orang Cina, Kristen, itu sih dari itu doang. Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, harga yang ditawarkan kan kadang-kadang si hantarannya tuh beda ya, antara muslim sama non muslim tuh beda. Apakah harganya disamain atau dibedain nih Kak? Sama sih kalau soal harga box, sama. Isian tergantung dia ya. Ya pokoknya sama aja sih, aku mah harganya Sama aja. Sebenarnya kebutuhan mereka juga sama, per box 1 box 2 box 3 box gitu. Jadi aku harganya sama, nggak dibedain. Balik lagi nih kalau ke pertanyaan sebelumnya kan, kakak sebelumnya bikin usaha itu di tahun 2022. Apakah pas waktu itu masih pandemi apa enggak sih masuknya? Enggak deh, enggak ya. Berarti kakak nggak ngalamin buat naik turunnya pandemi gitu? Enggak, aku belum. Terus apa aja yang isi hantaran pernikahan tuh biasanya sih Kak? Biasanya 1 box itu tergantung juga nih ya sama klien, permintaan klien. Ada yang kayak sepatu sama tas itu dijadiin 1 box bisa. Ada yang minta juga, aku mau sepatu aja 1 box Kak, boleh. Mau tas aja Kak 1 box, boleh. Ada juga yang kayak skincare sama make up terus dijadiin 1, boleh. Ada juga yang mau pisah Kak, aku mau skincare aja terus make up aja, boleh. Pokoknya tergantung klien juga ya, permintaan klien juga. Terakhir nih Kak, aku nanya emang agak sensitif ini Pak. Kakak nih omset per bulan atau itu berapa sih kira-kira? Karena biasanya di sini mah bahasanya musiman. Oh iya. Kalau hajatan tuh musiman. Nggak setiap bulan sih. Ada bulan-bulan yang kayak kosong. Karena emang di bulan itu biasanya nggak ada yang hajatan tuh biasanya, karena biasanya habis lebaran banyak banget. Biasanya kayak bulan paling banyak tuh biasanya bulan Juli habis lebaran haji. Banyak tuh biasanya. Omsetnya ya kalau setiap bulan mungkin nggak setiap bulan kali ya. Kita itunya per bulan deh. Nggak per bulan. Itunya ya itu deh, musiman deh biasanya gitu. Iya, makanya kadang misalkan yang nyewa 10 box jadi 500.000. Kadang ya minimal aku hitung mungkin nggak per bulan kali ya. Per musim mungkin ya. Per musim aku pernah dapat 6-7 lah. 6-7 maksimal. Maksimal itu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa kita omongin. Selebihnya mungkin nanti di PPT ya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa, bye bye. I worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick out your picture. I'ma get you fired. I know